Kami rindu firman-Mu terus menguatkan setiap kami ketika kami menghadapi masalah. Ketika kami lemah Tuhan, Kau selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama-sama naikkan pujian ini lebih sungguh lagi di hadirat Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kos. Bagi Rajaku yang Di tahta aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita katakan sekali lagi dari awal pujian ini, haleluya. Ujilah aku Tuhan, Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu,
menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak Haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kembali dalam kesempatan ini ya Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan yang sama untuk ada dalam ibadah raya kedua hari ini. Khusus di penghujung bulan pertama dalam tahun ini Tuhan. Engkau sudah menjaga, melindungi, memelihara hidup kami dari hari pertama di bulan awal ini sampai kami ada di hari terakhir. Kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan dalam kesempatan ini Engkau masih berkenan memberi kami kesempatan yang sama untuk setiap anak-anak Tuhan dalam keluarga besar Philadelphia, yang dalam kesempatan ini kami masih diperkenankan menaikkan pujian dan pengagungan kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Sejenak kami mau baca, kami mau dengar, kami mau renungkan, dan akan belajar menghidupi firman Tuhan. Urapilah firman-Mu ya Tuhan, urapi pikiran, hati, dan roh kami, urapi hamba-Mu. Kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi setiap hati yang dibukakan untuk nasihat firman-Mu, lewat nasihat firman-Mu ya Tuhan, akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami menawan semua pikiran yang tidak berasal dari Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah, di perjalanan, di tempat bekerja, bahkan mereka yang sementara turut menyaksikannya, baik malam hari ini, esok ataupun lusa, Engkau memberkati dengan berkat yang sama, yang menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini kita tetap menyediakan hati kita yang terbaik untuk mendengar, merenungkan, dan menghidupi nasihat firman Tuhan buat kita semua. Saya membacakan Mazmur pasal 115 ayat pertama dimulai sampai 1 bab. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 115 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara dengarkan, beginilah firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang
yang percaya kepadanya. Hai orang Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang mau membaca, mau mendengar, mau merenungkan, dan belajar melakukan dalam kehidupannya, berani menghidupi nasihat firman Tuhan. Secara khusus ayat yang ke-11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Cukup panjang ayat ini telah kita membaca. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan 3 hal berikut. Yang pertama, apakah engkau cukup kuat dalam hidupmu menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini? Bisa dipastikan tidak ada seorang pun yang cukup kuat menghadapi masalah dan kesulitannya. Alkitab yang kita mendengar dibacakan bahwa ternyata ada orang yang tidak kuat menghadapi kesulitan hidupnya. Dia membuat patung berhala dari emas, dari perak, untuk tujuan dia meminta pertolongan. Maka tidak ada yang cukup kuat menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Apakah engkau cukup kuat, saudara yang kekasih? Apakah engkau cukup mampu? Apakah engkau sanggup menghadapi kesulitan dalam hidupmu? Kepada orang-orang percaya, kepada kaum Harun, kepada orang Israel, Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain, tidak ada campur tangan yang lain yang sanggup menolong engkau, yang sanggup menjaga hidupmu. Bisa kita pastikan hal yang pertama, bahwa tidak ada yang kuat menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Apakah karena persoalan dalam rumah tangga? Apakah karena kesulitan ekonomi? Apakah karena persoalan pekerjaan? Bahkan banyak kita melihat orang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri akibat menghadapi kesulitan yang terlalu berat dalam hidupnya. Mari pikirkan hal yang kedua. Haruskah engkau, jika tidak kuat menghadapi persoalan hidupmu, haruskah engkau melibatkan berhala-berhala yang tak berdaya itu? Kita sudah dengar pembacaan 18 ayat. Ada orang dengan sengaja membuat berhala dalam hidupnya. Padahal berhala itu, kata Alkitab, punya mata tidak melihat, punya tangan tidak bisa berbuat apa-apa, punya telinga tidak bisa mendengar. Tetapi ada orang yang sengaja pergi
mencari pertolongan di tempat yang tidak berdaya seperti itu. Itu benda mati. Ada orang yang membuat temannya, orang tuanya, pekerjaannya, usahanya menjadi berhala. Loh kok bisa? Iya, karena dia lebih mengandalkan itu semua daripada pertolongan Tuhan. Haruskah seorang anak Tuhan melibatkan berhala-berhala yang tak berdaya itu? Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Tetapi ketika kita membuat pekerjaan, usaha, orang lain, teman, sahabat melebihi Tuhan untuk menolong kita, kita sementara membuat berhala. Itulah orang-orang di sekitar kita, itulah pekerjaan dan usaha kita. Padahal itu semua tidak berdaya, kata Alkitab. Jika demikian, kita tidak mampu dengan kekuatan kemampuan kita menghadapi kesulitan. Sebagai seorang anak Tuhan, pengikut Kristus, kita tidak boleh melibatkan berhala-berhala karena tidak berdaya. Satu saat itu akan berhenti dan tidak akan sanggup menolong kita. Jika demikian, pikirkan, renungkan hal yang ketiga. Sanggupkah Allah menolong hidup kita dari kesulitan, dari kesukaran yang kita hadapi? Jawabnya ya. Allah pasti sanggup menolong anak-anak Tuhan. Dia pasti sanggup membela kita. Dia pasti sanggup mengerjakan yang terbaik lebih daripada yang dapat dikerjakan oleh orang lain. Dia sanggup memberkati kita lebih daripada pekerjaan, daripada usaha yang kita bisa kerjakan dan usahakan. Sebab jika Tuhan tidak memberkatinya, sebab jika Tuhan tidak membukakan pintu berkat, maka semua itu tidak akan mendapatkan arti. Semua itu tidak akan menghadirkan apa yang dirindukan, apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Sanggupkah Allah menolong hidup kita? Jawabnya pasti ya. Itu sebabnya kembali dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam ibadah raya kedua kita masih mau merenungkan nasihat firman Tuhan dengan topik seperti dalam transparansi kita, pertolongan Tuhan. Kekuatan kita tidak mungkin karena sangat terbatas membuat sesuatu menjadi berhala. Tempat kita meminta pertolongan juga dilarang, juga tidak dianjurkan, juga tidak disukai, tidak dikenan Tuhan. Sanggupkah Allah menolong kita? Ya, Allah sanggup menolong hidup anak-anak Tuhan di posisi seperti apapun, dalam kesulitan seperti apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ceritakan terlalu panjang. Tadi pagi Bapak Kapolsek, Bapak Aston Sinaga bersaksi di depan ini. Dia bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia sampai hari ini. Tuhan masih tetap menjaga, masih tetap melindungi, masih tetap memelihara hidup mereka. Dan ibu rumah tangga juga bersaksi bahwa jika bukan karena pertolongan Tuhan, jangankan pekerjaan itu berlanjut, bermunculan begitu banyak persoalan. Tetapi saya tahu ibu rumah tangga setiap hari Kamis ambil doa puasa bersama-sama dengan ibu gembala. Dengan tangisan dari ibu rumah tangga, dengan kehadiran seorang ibu rumah tangga berharap kepada Tuhan, Allah menuntun dia untuk datang kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Allah adalah penolong serta perisai bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapapun dari orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan, ketika dia menampilkan rasa takutnya kepada Allah, rasa hormatnya kepada Tuhan, dia dengar firman Tuhan,
dia renungkan nasihat firman Allah, dia hidupi dengan melakukan nasihat firman Tuhan, maka kata firman Tuhan, Allah menjadi perisai bagi mereka dan Allah menjadi pertolongan bagi anak-anak Tuhan. Hai orang Israel, hai kaum Harun, hai orang-orang percaya, takutlah akan Tuhan, percayalah kepada Dia. Dialah pertolongan dan perisai bagi anak-anak Tuhan. Allah sanggup menolong hidup kita dari situasi dan kesulitan apapun yang sementara kita hadapi. Tunjukkan dan tampilkan rasa takut kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, ada cukup panjang ayat yang kita sudah membaca, 18 ayat dari kitab Mazmur pasal 115. Apa yang diajarkan dalam nats itu bagi saya, bagi kita semua, dan bagi saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Mazmur 115 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Apa yang diajarkan kepada semua yang mendengar, yang menyaksikan, yang melihat, bahkan bersama-sama dalam ibadah ini. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan buat kita semua. Yang pertama demikian, saudara, perhatikan. Yang pertama, Allah tidak berkenan melihat umatnya bersekutu dan meminta pertolongan kepada berhala-berhala yang mati. Allah tidak berkenan, Allah tidak suka ketika seorang anak Tuhan, pengikut Kristus, bersekutu dan meminta pertolongan kepada yang bukan Tuhan. Apakah ada orang-orang gereja, pengikut Tuhan, yang membuat Allah lain dalam hidupnya? Banyak sekali, saudara. Ia menjadikan kekuatannya berhala bagi dia. Dia menjadikan kecerdasannya menjadi berhala bagi dia. Dia menjadikan pekerjaannya menjadi berhala bagi dia. Dia membuat orang lain menjadi berhala bagi dia. Saya pernah memberhalakan orang Amerika. Sebelum saya wisuda, dia berjanji, Rayson, kalau kamu pergi dan melayani di sebuah tempat, kalau kamu bangun gereja, saya pasti bantu. Sampai hari ini, saya tidak tahu masih ketemu atau tidak dengan dia. Tapi 4 kali saya ketemu, dia tidak pernah bahas pembangunan gereja ini. Justru gereja ini dibangun oleh bukan jemaat, bukan anggota jemaat. Gereja ini dibangun bukan dari dana jemaat, bukan. Terlalu sedikit dana kita waktu itu. Kita berani bangun gereja ini bukan dari jemaat. Nanti tahun 2016 baru dia bergabung dengan gereja ini. Kalau kekuatan dari dalam, karena masih masa perintisan, tidak mungkin selesai. Tidak mungkin selesai. Tapi ada orang yang bukan jemaat, yang anaknya belajar di gereja 3 kali dalam 1 minggu. Ia menawarkan untuk beli batu bata dan genteng. Baru kita berani bangun gereja ini. Kepada orang yang sudah menyampaikan perkataan, aku akan bantu kamu kalau kamu bangun rumah Tuhan, gereja dimanapun kamu berada. Orang itu sampai sekarang tidak pernah ingat janjinya. Dia menjadi berhala buat saya. Karena saya berharap lebih banyak kepada dia daripada kepada Tuhan. Allah tidak berkenan melihat umat Tuhan, anak-anak Tuhan bersekutu meminta pertolongan kepada apa yang diberhalakan dalam hidup ini. Itu hal yang pertama yang diingatkan kepada kita, yang menjadi nasihat
bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, bagi saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini. Allah tidak berkenan, Allah tidak suka melihat setiap umat Tuhan bersekutu dan meminta pertolongan kepada berhala-berhala yang mati. Apakah orang lain bisa bantu kita? Bisa. Tapi kita minta pertolongan kepada Tuhan. Allah yang menggerakkan orang lain untuk jadi saluran berkat. Seringkali mata kita tertuju kepada orang-orang tertentu dan dia menjadi berhala bagi kita. Allah tidak suka, Allah tidak berkenan, bahkan Allah pasti tutup pintu berkat. Jika demikian itu sikap seorang anak Tuhan, memberhalakan orang lain, memberhalakan pekerjaan, memberhalakan usaha, memberhalakan kekuatan dan kemampuan. Bahkan dengan sengaja kalau Alkitab katakan, mereka membuat patung dari perak dan dari emas. Allah tidak suka dan Allah tidak berkenan tampilan rohani dari kehidupan anak-anak Tuhan demikian. Mari kita lihat hal yang kedua. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk tidak bersekutu dan meminta pertolongan kepada berhala-berhala yang mati itu. Mari kita lihat hal yang kedua. Mazmur 115 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Apa yang diajarkan kepada kita dalam teks ini. Maka yang kedua, saudara yang kekasih, Alkitab katakan kalau diambil sebuah kalimat untuk disederhanakan, kira-kira hal yang kedua ini menasehati setiap anak-anak Tuhan. Allah tidak berkenan kepada umatnya jika hidup dalam kesombongan serta kecongkakan hidup yang selalu mengandalkan kekuatan serta kemampuannya yang sangat terbatas. Bukankah kita sering melihat ada orang yang merasa bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan? Bukankah sering kita melihat ada orang yang dengan sengaja mengandalkan dan mengedepankan kekuatan dan kemampuannya? Kitab Yakobus katakan, karena engkau tidak melibatkan Tuhan dalam rancanganmu, maka engkau tidak akan bertemu dengan apa yang membukakan pintu berkat dalam hidupmu. Orang yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya akan tampil dalam kesombongan serta kecongkakan hidup. Ternyata Alkitab juga mencatat kepada orang yang tampil dalam sikap seperti itu, Allah tidak berkenan, Allah tidak suka, Allah tidak rindukan itu. Menjadi tampilan dari sikap rohani seorang pengikut Kristus. Allah inginkan kita menjadi orang yang rendah hati. Hai orang Israel, hai kaum Harun, hai orang-orang yang takut kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolonganmu, dialah perisaimu. Bukan kekuatan, bukan kemampuan, bukan kehebatan. Karena sangat terbatas ketika seseorang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Ada batasnya dan pasti sangat terbatas. Ketika kita merasa kuat, merasa hebat, lalu Tuhan izinkan kita sakit. Di mana kehebatan dan kekuatan kita? Kekuatan dan kehebatan kita yang kita andalkan satu saat akan membuat kita menjadi kecewa. Akan membuat kita menjadi seorang yang merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Padahal kita ada dalam posisi yang sengaja mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang kedua ini tentu harus menjadi nasihat
berharga bagi kita. Kita boleh kuat, boleh cakap, boleh memiliki keterampilan, boleh memiliki kecerdasan, kemampuan yang lebih daripada orang lain, rencana-rencana hebat. Tetapi perhatikan, jangan pernah mengandalkan itu semua. Sebab jika kita mengandalkan itu semua, Allah tidak berkenan. Karena Allah melihat ada anak-anak Tuhan yang tampil dalam kesombongan, dalam kecongkakan, yang menampilkan sikap hidup merasa tidak membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kepada orang Israel, kepada kaum Harun, kepada orang-orang percaya dimanapun mereka berada, Alkitab katakan, takutlah akan Tuhan, percayalah kepada Allah, Dialah pertolonganmu, Dialah perisaimu, Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan bahkan semua yang ada di jagat raya ini. Kepadanya kita meminta pertolongan, bukan mengandalkan kekuatan serta kemampuan kita. Saya suka melihat dan sering melihat orang-orang tua yang sudah tidak berdaya lagi. Dalam jemaat kita ada beberapa orang-orang tua yang sudah tua. Saudara yang kekasih, beberapa puluh tahun yang lalu, 50, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, mereka masih gagah, mereka masih kuat. Tetapi tiba gilirannya, 70 tahun berikut, 60 tahun berikut, kekuatan dan kemampuan itu sudah bukan jauh berkurang, tetapi dia sudah tidak memilikinya lagi. Kekuatan kemampuan manusia sangat terbatas. Meskipun kita kuat, meskipun kita mampu, jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Saya senang melihat orang-orang tua yang datang dalam ibadah kita, apakah di ibadah pertama atau di ibadah kedua. Meskipun mereka harus menggunakan tongkat, mereka tetap berjuang untuk datang kepada Tuhan. Meskipun jalannya sudah tidak terlihat tampil hebat lagi, masih datang dalam rumah Tuhan. Bagaimana dengan orang yang masih sehat? Saudara, mari kita diingatkan lewat hal yang kedua ini, kita dinasehati. Allah tidak berkenan, Allah tidak suka kepada umatnya jika hidup dalam kesombongan, jika hidup dalam kecongkakan, yang selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuannya yang sangat terbatas itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita yang sangat terbatas, supaya Allah tidak menjadi pribadi yang kita lihat, loh mengapa Tuhan seperti menutup tangan, mengapa Tuhan seperti menutup telinga, mengapa Tuhan seperti tidak berbelas kasih. Kita yang harus bertanya, Tuhan, mengapa Engkau seperti tidak terjangkau dalam doa dan harap kami? Maka kita akan mengoreksi hidup kita dengan cepat. Ampuni kami Tuhan, kami telah sombong, kami telah congkak, mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Sekali lagi, Roh Kudus kiranya menolong kita untuk menghidupkan nasihat firman Tuhan ini. Kita menjauhkan diri dari kesombongan dan kecongkakan yang selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, sebab Allah tidak berkenan. Hal yang ketiga yang dinasehatkan kepada kita, yang diingatkan kepada kita dari kitab Mazmur pasal 115 ayat pertama sampai ayat yang ke-18 itu. Demikian hal yang ketiga, Allah pasti dimuliakan dalam hidup umatnya yang takut dan percaya sungguh bagi
Tuhan. Itu menjadi kesukaan Allah. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Allah pasti dimuliakan ketika anak-anak Tuhan tampil dalam rasa takut, dalam rasa hormatnya. Ia percaya sungguh bagi Tuhan, bukan kepada berhala, bukan kepada kekuatan dan kemampuannya. Itu yang Allah inginkan, itu yang Allah sukai dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita sehat, kita kuat, memiliki rencana yang bagus, memiliki apapun yang terbaik dalam hidup kita, tetapi kita tetap rendah hati, kita tetap minta pertolongan Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, Allah sangat disukakan. Kata Alkitab, Allah dimuliakan dalam hidup umatnya yang takut dan percaya sungguh bagi Tuhan. Berulang-ulang kalimat itu diucapkan, dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita membaca. Hai orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Allah. Dialah pertolonganmu, dialah perisaimu yang menjaga hidupmu, yang memelihara hidupmu, yang memberkati hidupmu dari hari ke hari. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita sehat, kalau kita kuat, kalau kita memiliki perencanaan yang baik, kalau kita memiliki rencana-rencana terbaik. Tetapi ingat, Allah harus dimuliakan dari semua rencana dan apapun yang kita miliki, dengan menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan dan berkata, aku percaya Tuhan, Engkau pertolongan bagi kami, bukan berhala, bukan kekuatan kemampuan kami, bukan orang lain, tetapi Engkau adalah kekuatan bagi kami, Engkau adalah perisai bagi kami, Engkau adalah pertolongan dalam hidup kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih ingat bagaimana kisah Daud dan Goliat. Kita masih ingat kisah itu. Sesuatu yang tidak mungkin Allah kerjakan bagi Daud, tetapi Allah tidak kerjakan bagi Saul dan pasukan khususnya. Allah kerjakan yang terbaik lewat seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang percaya sungguh bagi Allah. Ketika Goliat memanggil barisan militer dari orang Israel, dia berteriak dan berkata, kalau ada pasukan terbaik dari kelompok orang Israel, majulah satu-satu. Ditunggu tidak ada yang maju. Kalau tidak satu-satu, majulah semua. Semua ketakutan. Goliat katakan, mana Tuhanmu? Mana Allahmu? Kalau engkau berani maju, aku akan potong lehermu dan dagingmu akan dimakan burung-burung pemakan daging. Ketika seorang anak Tuhan bernama Daud mendengarkan kalimat itu, Roh Kudus memberkati dia, menguatkan dia, meneguhkan dia. Dia merasa tertantang. Dia percaya dia ada di pihak Tuhan. Dia menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Dia percaya sungguh kepada Tuhan. Lalu Alkitab katakan, dia pergi ke tepian sungai. Dia ambil beberapa buah batu dari tepian sungai. Perlengkapan perangnya bukanlah perlengkapan yang bisa menghancurkan musuh. Tetapi Daud katakan, engkau mendatangi aku, hai Goliat, dengan tombak lembing dan pedang, dengan perlengkapan perangmu. Tapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan yang engkau ejek itu, yang engkau hina itu. Kita masih ingat kisah dicatat di dalam Alkitab. Sekali lagi sesuatu yang tidak mungkin. Satu buah batu
merobohkan manusia terkuat pada masa itu. Bukankah kita percaya bahwa Allah bisa lakukan yang tidak mungkin bagi anak-anak Tuhan? Amin, saudara. Allah bisa kerjakan itu. Allah bisa buat itu. Itu sebabnya dalam nasihat firman Tuhan ini, Allah pasti dimuliakan, Allah pasti disukakan dalam hidup umatnya yang takut dan yang percaya sungguh hanya bagi Tuhan. Daud telah membuktikan itu. Pemuda yang masih remaja, kata Alkitab, telah membuktikan itu, berhadapan dengan kekuatan musuh yang luar biasa kuatnya. Tetapi Tuhan memberkati Daud dan dia tampil menjadi pemenang. Pedang yang dibawa oleh Goliat itu yang dia pakai memutus kepala dari lehernya dan mengangkat supaya semua barisan musuh melihat. Dan kemenangan Tuhan karuniakan, keberkatan Tuhan karuniakan, janji Allah digenapi bagi anak-anak Tuhan yang takut kepada Allah dan yang percaya sungguh bagi Tuhan. Saudara tuanya Daud ada pada barisan pasukan khususnya Raja Saul, tetapi mereka ketakutan, mereka tidak berani maju berperang. Mengapa demikian? Karena mereka hanya mengandalkan pedang, mereka hanya mengandalkan baju untuk pergi berperang, tetapi tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya seperti Daud kepada Tuhan. Mereka hanya tercatat jadi pasukan militer, tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Allah pasti dimuliakan jika kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan rasa takut dan percaya sungguh hanya bagi Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari kitab Mazmur pasal 115 ayat pertama sampai ayat yang ke-18, kita diingatkan untuk hal yang keempat. Allah pasti memelihara kehidupan setiap umatnya yang selalu setia meminta serta berharap bagi Allah. Tuhan mengingat kita, kata ayat yang ke-12, Ia memberkati kaum Harun, memberkati kaum Israel, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Daud yang kecil, yang masih sangat remaja, yang mungkin tidak diterima kalau mendaftar jadi militer untuk berperang bagi Raja Saul, baik yang kecil seperti dia dan juga orang-orang yang dewasa. Tuhan kiranya memberi pertambahan kepadamu, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Sehingga jangan di bumi ini kita diperbudak oleh berhala-berhala itu. Langit itu kepunyaan Tuhan, bumi itu diberikannya kepada anak-anak manusia. Kita ingat kitab Kejadian itu, kepada Adam dan Hawa Alkitab katakan Allah bersabda, milikilah, kuasailah, taklukkanlah apa yang telah lebih dahulu diciptakan. Penulis kitab Mazmur ingatkan kita, Allah pasti memelihara hidup kita, setiap anak-anak Tuhan, setiap pengikut Tuhan yang selalu setia meminta serta berharap bagi Allah. Ini pasti menjadi terbalik dengan hal yang pertama dan hal yang kedua, yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, yang membuat berhala-berhala yang dia rasa sanggup menolong dia, padahal mereka tidak akan pernah tertolong. Justru kata Alkitab, orang yang membuat patung dengan sengaja bagi dirinya, patung itu akan sama seperti dia, karena patung itu tidak berdaya dan tidak berkuasa. Tetapi hidup anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan jika kita selalu setia, berharap dan meminta kepada Allah.
Yesus Kristus Tuhan mengajarkan kita pada masa itu bagi murid-murid dan orang-orang percaya yang lain. Yesus katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Allah pasti memelihara kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita dengan kesungguhan hati dan kesetiaan bagi Allah meminta dan berharap, maka firman Tuhan katakan, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah memberkati orang yang takut akan Tuhan, baik yang besar, baik yang kecil. Allah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Harun, kaum Israel, bahkan orang-orang percaya di sepanjang sejarah kehidupan bumi ini, di mana Tuhan masih izinkan manusia untuk hidup. Setiap kali mereka meminta dalam kesetiaan, berharap dengan kesungguhan hati, Allah pasti membuktikan pemeliharaannya yang ajaib bagi anak-anak Tuhan. Itu menjadi sebuah kesempatan di mana Allah mencurahkan berkat lewat usaha pekerjaan, lewat kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi ingat, mata kita tidak tertuju kepada kekuatan dan kemampuan kita. Mata kita tidak tertuju saja hanya kepada usaha dan pekerjaan, tetapi kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang telah memberikan bumi ini kepada anak-anak Tuhan, kepada kita semua. Sehingga ada pekerjaan yang terlihat sederhana, tetapi pekerjaan itu mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kita. Tentu tanpa saya sebutkan nama, saudara yang kekasih mungkin masih ingat kisah bahwa setiap di hari Natal pada bulan Desember itu, gereja kita memberi berkat kepada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan di kabupaten lain. Mereka menerima parsel Natal dari gereja kita. Itu tidak tahu berapa tahun berlangsung, saudara. Ada seorang ibu janda yang sudah tua, memelihara 3 orang atau 4 orang anak. Dia masih sempat memberi sesuatu. Saya tanya, ibu ini dari mana? Dia katakan, om saya punya kambing 5 ekor. Saya jual 2 ekor. Ini dia om, mari saya persembahkan untuk Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Sangat sederhana. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang mungkin seperti tidak terlihat begitu mewah. Dan ketika itu saya bisa lihat, sekarang bisa disaksikan, bukan hanya dia yang telah melakukan itu, keseluruhan anak-anak Tuhan dalam bilangan yang tidak sama tentunya. Saya ingat itu sangat membanggakan. Itu membuat rasanya bisa berbagi dengan kawan-kawan hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat yang sulit untuk menikmati sukacita Natal dalam wujud makanan. Kan ada banyak mereka yang merintis, saudara. Ada banyak. Dan kita pernah lakukan itu. Saudara yang kekasih, baik kita yang kuat, yang melihat bahwa kita kekuatan, kemampuan kita bisa untuk tampil ke depan, pastikan kita tetap setia meminta dan berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang merasa tidak mampu dengan ekonomi yang kita miliki, dengan pekerjaan yang kita miliki, jangan takut, tetap setia, berharap kepada Allah, setia meminta kepada Tuhan. Tampilkan, tunjukkan rasa takutmu kepada Allah, berharap kepada Allah dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Maka ingat firman Tuhan katakan, Allah yang akan memberkati kita, Allah yang akan mempercayakan kepada anak-anak Tuhan apa yang telah Dia ciptakan. Ia yang akan memberkati kaum Harun, Ia yang akan memberkati orang Israel. Kalau hari ini bagi kita, Dia juga yang memberkati anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan.
Keempat hal ini telah mengingatkan kita lewat kitab Mazmur pasal 115 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Ingatlah bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah. Allah menjadi pertolongan bagi anak-anak Tuhan. Maka kekasih-kekasih Tuhan, tampillah dalam sikap rohani yang disukai, yang dikenan, yang diinginkan oleh Allah, yang memuliakan Tuhan, serta percaya sungguh bagi Allah. Ini menjadi sebuah rahasia rohani yang dicatat di dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Milikilah, tampillah dalam sikap rohani yang dikenan oleh Tuhan. Percayalah sungguh bagi Allah, maka pertolongan Allah akan terbukti dalam hidup kita. Dan nikmatilah pertolongan serta pemeliharaan Allah yang ajaib setiap waktu dengan mengucap syukur, dengan berkata, ya Tuhan, kami bersyukur Engkau izinkan kami menikmati anugerah, menikmati berkat, menikmati pemeliharaan-Mu dari yang tidak mungkin kami dapat menikmatinya. Dari yang tidak terpikirkan, Engkau ternyata bukan hanya sediakan, tetapi yang kami tidak cari, yang kami tidak pikirkan, Allah sediakan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi kita bermohon supaya Roh Kudus meremakan, menghidupkan nasihat firman Tuhan ini dalam pikiran, hati, dan dalam roh kita. Baik kepada kami yang sementara ada dalam rumah Tuhan lewat ibadah raya kedua ini, dan doa kami juga buat Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun berada yang akan saksikan tayangan ini, apakah malam hari ini, esok, lusa, bahkan kapanpun, dimanapun saudara berada. Percayalah pertolongan Allah cukup bagi kita, dan Allah menjadi pertolongan yang sungguh bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Dengan menundukkan hati, kita mau katakan pujian kita dalam sikap doa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah memperdengarkan nasihat-Mu lewat firman Tuhan dalam kesempatan ini. Roh Kudus, remakan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami yang mendengar, yang membaca, yang merenungkan nasihat firman Tuhan. Engkau menolong kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau menolong kami semua dari setiap situasi yang sulit yang kami hadapi. Jagai hidup kami semua, berkati keluarga dan anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami akan belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan, tidak akan membuat berhala-berhala yang tidak mendatangkan berkat, tetapi mendatangkan murka Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hanya mengandalkan Engkau, mempersembahkan apa yang terbaik dari rencana kami, apa yang terbaik dari usaha pekerjaan kami. Kami persembahkan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa Surgawi, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Bahkan Tuhan, mereka yang membutuhkan jalan keluar, Allah membukakannya bagi anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan tetap menundukkan hati kami kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini dalam sikap doa kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan haleluya.
tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita katakan dari awal lagi. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Mari katakan dari awal lagi, saudara. Hatiku tenang. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Dengan iman katakan, oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Remakan firman-Mu ya Tuhan dalam pikiran, hati dan roh kami. Biarlah kami tetap percaya Engkau saja pertolongan bagi kami dalam situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Engkau pertolongan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau pertolongan yang cukup bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang sumber segala kasih karunia, kami sudah syukuri nasihat firman-Mu buat kami semua dalam kesempatan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Masih tetap dalam